Assalamualaikum teman-teman. Bagi kalian yang sering otak-atik kamera HP, pasti sudah tidak asing dengan angka 4:3, 16:9, atau 1:1. Yap, itulah aspek rasio. Aspek rasio sendiri adalah perbandingan antara lebar dan tinggi pada frame kamera atau frame foto, di mana angka pertama itu menunjukkan lebar, sedangkan angka di belakang titik 2 adalah tingginya. Sedangkan dalam sejarahnya, aspek rasio sendiri diambil berdasarkan hasil dari foto sebuah kamera atau kesepakatan yang diambil pada suatu daerah atau negara. Dalam fotografi, terdapat 5 jenis aspek rasio yang biasa kita temukan. Yang pertama adalah 3:2. Yap, aspek rasio ini sering kita jumpai pada kamera DSLR. Aspek rasio jenis ini sering digunakan oleh fotografer untuk keperluan foto horizontal. Hampir semua kamera DSLR zaman now, baik yang full frame ataupun APS-C, menggunakan format rasio ini. Jenis aspek rasio yang kedua adalah 4:3. Aspek rasio ini lebih pendek dibandingkan aspek rasio 3:2, karena keperluan dari aspek rasio ini adalah untuk foto portrait. Yap, kita singkirkan rasio 4:3 untuk mendapatkan aspek rasio 1:1. Seperti terlihat pada layar teman-teman, aspek rasio ini berbentuk persegi ataupun kotak, atau sering disebut juga sebagai rasio netral, karena pada aspek rasio ini tidak mementingkan komposisi frame horizontal ataupun vertikalnya. Oh ya, by the way, aspek rasio jenis kotak ini dipopulerkan oleh Instagram, pasti teman-teman udah paham kan? Setelah itu, kita perlebar dan memasuki jenis aspek rasio yang keempat, yaitu 16:9. Yap, walaupun aspek rasio jenis ini adalah aspek rasio yang cukup panjang, namun jenis aspek rasio ini tidak lazim digunakan oleh para fotografer. Kenapa? Ternyata aspek rasio ini lebih lazim digunakan oleh para videografer atau sinematografer. Biasanya, aspek rasio jenis ini digunakan oleh para fotografer untuk mendapatkan kesan sinematik untuk foto jenis horizontal, ataupun untuk mendapatkan kesan yang tinggi ketika digunakan dalam mode vertikal, ataupun 9:16. Yang terakhir adalah aspek rasio 5:1. Oke, mari kita perlebar lagi. Aspek rasio jenis ini biasanya disebut sebagai panorama. Aspek rasio ini digunakan oleh para fotografer untuk mendapatkan landscape tertentu, biasanya untuk pegunungan dan lain-lain. Lalu, manfaat dari aspek rasio itu apa sih? Jangan salah. Ternyata, aspek rasio ini digunakan dalam rangka untuk mendapatkan komposisi foto yang ciamik. Nah, itulah 5 jenis aspek rasio yang biasa digunakan oleh para fotografer. Sedangkan aspek rasio yang digunakan oleh para videografer biasanya lebih variatif dan lebih banyak lagi teman-teman. Nanti kita akan bahas di kesempatan selanjutnya. Oke, itu aja video sharing singkat kali ini. Buat teman-teman, stay safe, keep healthy, and as always, see you until next time. Bye-bye.